wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Putri Nirmala Ardiningrum. Kalian bisa panggil aku Putri. Aku mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Jurnalistik. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Dr. Vita Faturrohma MSI. Di video kali ini, aku akan ngebahas salah satu teori yang penting banget dalam memahami pengaruh media terhadap masyarakat, yaitu teori cultivation yang dikembangkan oleh George Gardner. So stay tuned till the end, karena teori ini bakal bikin kita lebih peka terhadap bagaimana cara media membentuk cara kita melihat dunia. Apa sih teori cultivation itu? So basically teori cultivation ini menjelaskan bahwa paparan media yang terus-menerus dapat membentuk persepsi seseorang dalam realitas sosialnya. Teori ini tuh pertama kali dikembangkan oleh George Gardner di akhir tahun 1960-an melalui proyek penelitian besar yang disebut sebagai Cultural Indicators Project. Gardner meneliti bagaimana sih tayangan-tayangan di televisi, terutama program-program yang menampilkan kekerasan itu dapat menanamkan rasa takut dan persepsi bahwa dunia nyata tuh jauh lebih menyeramkan daripada yang seharusnya. Hal ini tuh disebut sebagai mean world syndrome, yaitu kondisi seseorang yang sering menonton kekerasan di televisi itu merasa dunia luar itu sangat menakutkan, padahal kenyataannya nggak selalu kayak gitu. Teori cultivation ini lahir atau muncul ketika televisi itu menjadi pusat hiburan dan informasi di kalangan masyarakat Amerika. Pada waktu itu hampir semua rumah punya televisi dan orang-orang tuh menonton tayangan yang sama setiap harinya selama berjam-jam. Melihat kebiasaan ini, George Gardner tuh mulai mempertanyakan apakah tontonan yang berulang-ulang ini tuh bisa mempengaruhi cara orang melihat dunia nyata. Dari sini tuh muncul gagasan bahwa televisi itu bukan cuma menghibur, tetapi juga perlahan bisa membudayakan cara berpikir penontonnya. Buat membuktikan gagasannya ini, George Gardner tuh membagi penonton menjadi dua kelompok. Yang pertama ada heavy viewers, yang kedua ada light viewers. Heavy viewers sendiri ini tuh berisikan para penonton berat yang biasanya menonton televisi tuh lebih dari 4 jam setiap harinya, sedangkan light viewers itu penonton ringan yang biasanya menonton televisi itu kurang dari 2 jam setiap harinya. Hasil penelitiannya ini tuh menunjukkan bahwa heavy viewers tuh cenderung memiliki pandangan yang pesimis terhadap dunia. Mereka tuh merasa dunia ini tuh penuh dengan kejahatan dan bahaya, padahal hal tersebut tuh bisa terbentuk karena mereka tuh terlalu sering menonton tayangan yang menggambarkan dunia tuh seperti itu. Dari situ, Gardner mulai menyimpulkan bahwa semakin sering seseorang terpapar isi media, semakin besar juga pengaruh media terhadap persepsi dan nilai sosialnya. Jadi intinya teori ini tuh nggak berbicara tentang efek langsung kayak iklan yang bisa langsung mengajak orang untuk membeli suatu produk, tapi tentang efek jangka panjang dari media yang terus-menerus berulang. Media itu bisa membudayakan cara berpikir dan menanamkan nilai-nilai tertentu secara halus kepada masyarakat. Gardner ini menyebut proses ini tuh sebagai cultivation process atau proses penanaman nilai dan persepsi sosial yang dilakukan secara perlahan tapi konsisten. Contohnya kayak misalnya suatu tayangan sinetron atau drama yang menunjukkan bahwa cantik itu idealnya harus putih dan langsing. Nah, lama-kelamaan para penonton tuh bisa terbentuk persepsinya bahwa cantik itu harus putih dan langsing. Padahal standar kecantikan tuh jauh lebih beragam daripada dua hal tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, meskipun sekarang televisi udah mulai tergantikan sama media digital kayak YouTube, Netflix, atau bahkan TikTok, tapi prinsip teori cultivation ini masih sangat relevan loh, teman-teman. Bedanya, kalau dulu kan efeknya cenderung dari siaran televisi yang sama untuk semua orang, sekarang tuh media digital tuh lebih menciptakan pembudayaan yang sifatnya jauh lebih personal, sesuai dengan algoritma dan kebiasaan menonton masing-masing pengguna. Contohnya, kalau misalnya kamu sering nonton berita true crime atau berita-berita kriminal lewat TikTok, nanti lama-lama kamu akan ngerasa nih kalau dunia ini tuh isinya kejahatan semua, padahal itu tuh hanya karena algoritma kalian menampilkan konten yang serupa secara terus-menerus. Nah, itu tuh salah satu bentuk dari mean world syndrome di era digital saat ini, teman-teman. Kayak gitu. Melalui penjelasan tadi ya teman-teman, bisa kita simpulin bahwa teori cultivation ini menyoroti bagaimana sih media melalui
paparan jangka panjangnya bisa membentuk persepsi kita dalam melihat dunia. Media di sini tuh nggak hanya berperan sebagai hiburan, tapi juga sebagai alat pembentuk budaya dan nilai sosial. Jadi penting banget nih buat kita sebagai pengguna media, baik itu televisi maupun media digital, untuk lebih kritis dan selektif lagi dalam mengkonsumsi konten. Jangan sampai persepsi kita tuh terhadap dunia ini dibentuk sepenuhnya oleh apa yang kita lihat dari layar kaca aja, teman-teman. Thanks for watching everyone. Semoga setelah nonton video ini kalian jadi lebih aware bahwa media tuh bukan cuma sekedar tempat kita cari hiburan, tapi juga punya pengaruh yang besar terhadap cara kita memandang dunia. See you on the next one, and always keep your mind critical and open. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.